Bismillahirrahmanirrahim. Bubur sumsum pakai batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sama ayang sudah pasti sayang. Perkenalkan, kamu dari kelompok 3. Saya Esti Azza Lestari. Saya Armila Syifa Nazari. Saya Najwa Salma Kilar. Dan saya Safa Khairunisa Azahra. Akan mempresentasikan tentang kepribadian Islam menurut Profesor Dr. Abdul Mujib. Sebelumnya, kami akan menjelaskan sedikit tentang profil Dr. Abdul Mujib. Beliau merupakan guru besar bidang psikologi Islam pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri UIN Jakarta. Next. Menurut Abdul Mujib, ayat-ayat kauniyah, wahyu atau Al-Quran dan hadis merupakan sumber terpenting bagi pengembangan psikologi Islam. Struktur manusia. Menurut pendapat Abdul Mujib, struktur manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, aspek fisik, jasmaniah. Yang kedua, aspek metafisik, rohaniah. Aspek fisik adalah karakter utama yang bersifat empiris, indrawi, mekanistik, dan deterministik. Sedangkan aspek rohaniah bersifat spiritual, transenden, suci, bebas, tidak terikat pada hukum dan prinsip alam, dan cenderung pada kebaikan. Keduanya sangat berbeda dan berlawanan, tetapi keduanya juga saling membutuhkan. Sebab aspek jasmania akan hilang daya hidupnya apabila tidak memiliki aspek rohaniah. Aspek rohaniah tidak akan mewujudkan secara konkret tanpa aspek jasmania. Hubungan antara keduanya melahirkan aspek psikofisik atau nafsani. Aspek nafsani adalah keseluruhan kualitas khas kemanusiaan berupa pikiran, perasaan, kemauan, dan kebebasan. Next. Nah, di aspek nafsani ini ada 3 fungsi. Itu pertama ada hati sebagai fitrah ilahiyah bagi manusia yang berfungsi sebagai daya emosi atau rasa. Lalu ada akal sebagai fitrah insaniyah di alam kesadaran yang berfungsi sebagai daya kognisi. Ketiga ada nafsu sebagai fitrah hayawaniyah di alam bawah sadar yang memiliki daya konasi atau keinginan birahi hawa nafsu. Next. Nah, pada dimensi aspek nafsiyah ada 3. Pertama ada an-nafs, yaitu yang memiliki sifat-sifat kebinatangan dalam sistem psikis manusia. Namun, demikian dapat diarahkan kepada kemanusiaan setelah mendapat pengaruh besar dari dimensi lainnya. Dimensi nafsu memiliki 2 daya utama, yaitu pertama al-ghadab, yakni menghindarkan diri dari hal-hal yang mencelakakan diri. Kedua, syahwaniyah, yakni mengejar hal-hal yang menyenangkan. Jadi dimensi ini, jika tidak terkendali, akan mengantarkan manusia pada hidup yang hedonis, seks, material, dan lain-lain. Begitupun juga sebaliknya. Next. Dimensi kedua adalah dimensi akal, dimensi psikis manusia. Dimensi ini memiliki peranan penting berupa fungsi pikiran yang berupa kualitas insania pada psikis manusia. Akal mampu memperoleh bukti argumentasi logis dan mampu menghasilkan konsep dengan cara mengaktualisasikan hal yang abstrak. Kemampuan akal juga dapat dipahami sebagai lawan dari tabiat dan kalbu. Akal mampu memperoleh kemampuan melalui nalar, tabiat mampu memperoleh pengetahuan melalui daya naluriah dan alamiah. Next. Selanjutnya adalah dimensi kop, atau ini dimensi yang ketiga dari aspek nafsiyah. Dimensi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan sifat insaniah atau kemanusiaan bagi psikis manusia. Dari sudut fungsi al-qalb memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi kognitif yang menimbulkan daya cipta, seperti berpikir, memahami, mengetahui, memperhatikan, mengingat, dan melupakan. Lalu yang kedua adalah fungsi emosi, yang menimbulkan daya rasa seperti tenang, jinak atau sayang, santun, dan penuh kasih sayang. Lalu yang terakhir adalah fungsi konasi, yaitu qauf yang baik, qauf yang tidak baik, dan qauf antara baik dan buruk. Selanjutnya ada kepribadian dalam Islam. Kepribadian dalam Islam itu memiliki karakter-karakter. Di antaranya adalah karakter terpuji atau akhlak mahmudah. Karakter
ini seperti sabar, syukur, qanaah, ikhlas, rendah hati, jujur, dermawan, dan amanah. Dan yang kedua adalah karakter tercela. Karakter tercela merupakan bentuk karakter seperti gampang marah, kufur nikmat, ria, rakus, tamak, sombong, takabur, dusta, pelit, syuh, khianat, dendam, dengki, dan sebagainya. Kepribadian turunan dari trilogi Islam merupakan semua aspek dalam ajaran Islam, meliputi rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Pola karakter ini integratif yang tidak membedakan antara perilaku eksoteris dan esoteris. Dengan pola ini tidak akan terjadi split personality, yang mana hatinya beriman kepada Allah, akan tetapi karakternya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Selanjutnya ada domain iman. Domain iman atau iman yang disebut juga dengan percaya memiliki beberapa karakter. Ada 6 karakter. Yang pertama itu karakter rabani atau ilahi dengan indikatornya 99 al-asma al-husna. Yang kedua ada karakter malaki dengan indikatornya sifat-sifat malaikat atau 10 macam sesuai dengan nama dan tugas malaikat. Yang ketiga, karakter Qur'ani dengan indikatornya nilai-nilai asasi dalam Al-Quran. Yang keempat, karakter Rasuli dengan indikatornya 4 sifat Rasul atau sesuai dengan mukjizatnya. Yang kelima, karakter Yaum Qiyamah dengan indikatornya implikasi keimanan terhadap hari kiamat. Dan yang terakhir keenam, karakter takdiri dengan indikatornya ketentuan dan aturan terhadap takdir, anfusi, kauni, dan Quran. Domain Islam. Domain Islam memiliki 5 karakter. Yang pertama karakter musyahadatain dengan indikator implikasi kesaksian syahadat kepada Allah dan syahadat Rasul. Yang kedua karakter musali dengan indikatornya implikasi atau hikmah dari salat. Yang ketiga karakter syaim dengan indikatornya hikmah dari puasa. Yang keempat karakter muzaki dengan indikatornya hikmah dari zakat. Yang kelima karakter haji dengan indikatornya hikmah dari haji. Next. Selanjutnya ada domain ihsan. Domain ihsan membentuk karakter muslim, yaitu mencakup multi-bentuk. Pertama ada tingkatan permulaan atau bidayah, yaitu meliputi kesadaran, taubat, introspeksi, kembali ke jalan Allah, berpikir, dan menjaga diri. Kedua, ada tingkatan pintu-pintu masuk, meliputi kesedihan, ketakutan, takut, kekhusyukan, rendah diri di hadapan Allah. Lalu ada tingkatan pergaulan, meliputi pemeliharaan diri, menghadirkan hati kepada Allah, kehormatan, ketulusan, pendidikan, kontinu, dan tawakal. Dan masih banyak lagi. Next. Lalu ada struktur kepribadian nafsani. Dr. Abdul Mujib berpandangan bahwa ada 3 nafsani dalam kehidupan. Pertama ada kepribadian mutmainah, ada kepribadian lawanah, dan ada kepribadian amarah. Pertama, kepribadian mutmainah adalah kepribadian yang didominasi oleh daya kalbu dalam 55% gitu. Dan dibantu selanjutnya dengan daya akal sebagai 30% dan daya nafsu 15%. Kepribadian ini telah diberi kesempurnaan nur kalbu sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat tercela dan tumbuh sifat-sifat yang baik sehingga jiwanya menjadi tenang. Next. Selanjutnya ada Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada kepribadian lawamah. Kepribadian lawamah ini adalah kepribadian yang didominasi oleh daya akal sebesar 40% dan dibantu oleh daya kalbu 30% dan daya nafsu juga 30%. Kepribadian ini telah memperoleh cahaya kalbu, di mana seseorang ini berusaha untuk memperbaiki perbuatannya. Meskipun begitu, terkadang masih timbul nih perbuatan yang buruk.
kemudian dia tersadar sehingga ia mencela perbuatannya dan selanjutnya bertaubat dan beristighfar. Kepribadian ini selalu berada di antara kepribadian mutmainah dan kepribadian amarah. Yang terakhir adalah kepribadian amarah, yakni kepribadian yang didominasi oleh daya nafsu sebesar 55%, yang dibantu oleh daya akal sebesar 30%, dan daya kalbu sebanyak 15%. Kepribadian ini cenderung pada tabiat manusia yang suka mengejar prinsip-prinsip kenikmatan dalam hidup. Ia menarik kalbu manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitifnya, sehingga pribadi ini merupakan sumber kejelekan dan tingkah laku yang tercela. Selanjutnya. Selanjutnya ada gangguan kepribadian dalam Islam. Gangguan kepribadian dalam Islam merupakan serangkaian perilaku manusia yang menyimpang dari fitrah aslinya, yang mana yang murni, yang bersih, dan suci. Penyimpangan perilaku tersebut mengakibatkan penyakit dalam jiwa seseorang. Penderita gangguan ini secara fisik boleh jadi berpenampilan gagah, tegap, dan kuat. Namun batinnya mungkin rapuh, menderita, resah, dan gelisah. Gangguan perilaku ini disebabkan oleh dominasi hawa nafsu dan bujukan setan yang mendorong manusia untuk berbuat maksiat dan dosa. Lebih dikenalnya sebagai sifat tercela atau akhlak tercela. Penyebab dari gangguan kepribadian dalam Islam ini adalah dianggap sebagai gangguan kepribadian yaitu atau psikopatologi, sebab hal itu mengakibatkan dosa. Dosa adalah kondisi emosi seseorang yang dirasa tidak tenang setelah ia melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan lahiriah maupun batiniah, atau merasa tidak enak jika perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada faktor penyebab manusia berbuat dosa. Faktor itu ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu ada hawa nafsu manusia, dan orientasi dan motivasi hidup materialisme. Hawa nafsu manusia itu memiliki impuls agresif seperti binatang buas dan syahwat mendominasi keseluruhan sistem kepribadian manusia tersebut. Yang kedua itu orientasi dan motivasi hidup yang materialisme, sehingga tiada ruang untuk pengembangan aspek-aspek spiritual atau kerohanian. Kalau faktor eksternal itu ada godaan setan dan makanan, minuman yang haram. Godaan setan itu membisikkan jahat atau buruk pada diri manusia sehingga manusia tidak mampu bereksistensi sebagaimana adanya. Godaan ini juga menimbulkan angan-angan kosong dan dapat menimbulkan kemalasan juga. Makanan atau minuman yang syubhat atau haram, termasuk pakaian dan tempat tinggal yang haram, mengkonsumsi hal-hal yang haram menyebabkan kemalasan beribadah, mengakibatkan banyak menganggur atau tidur, menyia-nyiakan waktu, dan mengurangi tafakur tadakur. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis psikopatologi dalam Islam. Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah banyak sekali gitu jenis-jenis psikopatologi. Namun setidaknya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada gangguan kepribadian dengan Tuhan atau ilahiyah. Contohnya seperti menyekutukan atau sering disebut dengan syirik, mengingkari, melakukan dosa besar, bermuka dua, pamer, dan mengikuti bisikan setan seperti contoh pada gambar itu percaya pada dukun, percaya selain pada Allah gitu. Next. Selanjutnya ada gangguan kepribadian dengan manusia atau insania. Contohnya seperti iri dan dengki, marah, curiga, arogan, benci, berbohong, ingkar janji, pengecut, menipu, mengejek, menyakiti, fitnah, adu domba, menceritakan keburukan orang lain, rakus, putus asa, boros, menganiaya, dan materialisme. Contohnya seperti salah satu manusia pada zaman Nabi yaitu pada gambar. Next. Lalu ada gangguan yang berkaitan dengan alam semesta, yaitu seperti merusak alam, lemah, dan malas. Contohnya pada gambar yaitu merusak alam dengan penebangan pohon secara liar. Ya.
Selanjutnya ada pengembangan kepribadian dalam Islam. Next. Latar belakang pengembangan kepribadian. Jadi latar belakang dari pengembangan kepribadian Islam itu adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk memaksimalkan daya-daya insaninya agar ia mampu untuk merealisasi dan aktualisasi diri lebih baik, sehingga memperoleh kualitas hidup baik di dunia maupun di akhirat. Next. Lalu ini ada pembagian pengembangan. Yang pertama ada pengembangan konten, dan yang kedua ada pendekatan tentang kehidupan. Pengembangan konten ini merupakan serangkaian metode dan materi dalam pengembangan kepribadian yang secara hierarkis dilakukan oleh individu. Pada metode ini tidak mengenal yang namanya usia atau bersifat umum. Pada pengembangan konten ini juga dikenal fastabiqul khairat. Jadi, baik usia muda maupun usia tua, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Lalu yang kedua adalah pendekatan tentang kehidupan. Pendekatan tentang kehidupan merupakan serangkaian perilaku yang dikaitkan dengan tugas-tugas perkembangan menurut rentang usia. Tanpa memerankan tugas-tugas perkembangan dengan baik, maka perkembangan individu itu dinilai abnormal atau tidak normal. Selanjutnya ada tahapan pengembangan konten. Dalam tahapan ini memiliki dua, yaitu yang pertama ada tahapan pemulaan. Pada tahapan ini, fitrah manusia merasakan rindu kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan ini juga bisa disebut dengan takhali, yang berarti mengosongkan diri dari sifat-sifat yang kotor, maksiat, dan tercela. Lalu yang kedua ada tahapan kesungguhan. Pada tahapan ini, seseorang berusaha secara sungguh-sungguh dengan cara mengisi diri dengan perilaku yang mulia, berakhlakul karimah yang memunculkan kepribadian seseorang mukmin, muslim, dan muslim. Jadi, perbedaan antara keduanya yaitu apabila di tahapan al-badiah atau pemulaan, itu mereka merasakan kerinduan kepada Sang Pencipta. Sedangkan untuk tahapan kesungguhan, ini adalah tahapan kepribadian untuk menjadi seseorang yang lebih ihsan lagi. Selanjutnya ada pendidikan dan olah batin. Ada 7 yang melandasi. Yang pertama, musyaratah. Musyaratah adalah menetapkan syariat-syariat atau kontak pada jiwa. Dalam hal ini, kontak jiwa berfungsi sebagai pengontrol, juga memotivasi diri untuk memperoleh nilai lebih dalam dan berprestasi. Yang kedua ada muraqabah. Muraqabah adalah merasa diawasi dan waspada dengan segenap kekuatan jiwa serta perilaku dari perbuatan maksiat. Yang ketiga ada muhasabah. Muhasabah itu seperti introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita perbuat. Yang keempat ada muqabah. Muqabah itu menghukum diri sendiri karena dalam perniagaan Rabbani selalu rugi. Menghukum diri di sini ialah maksudnya membunuh hasrat hawa nafsu dan jiwa syaitoniah yang liar dalam dirinya sehingga tidak ada ruang yang untuk melakukan perilaku yang buruk. Next. Selanjutnya, nomor 5 itu ada mujahadah, itu sebuah usaha untuk menjadi baik dengan bersungguh-sungguh. Lalu ada mu'atabah, yaitu menyesali diri dan mencela pada diri atas perbuatan dosa. Selanjutnya ada mukasyafah, yaitu hubungan antar dua orang atau lebih yang saling jatuh cinta dan penuh kasih sayang. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah tahapan merasakan atau yang biasa disebut juga al-muzikot. Tahapan ini disebut juga tahapan tajali. Tajali merupakan menampaknya sifat-sifat Allah seperti pemaaf pada diri manusia setelah sifat-sifat buruknya ini dihilangkan dan tabir yang menghalangi menjadi sirna. Pada tahapan ini juga hamba itu tidak sekedar menjalankan perintah dari Tuhan dan juga menjauhi larangannya, namun ia juga merasakan kedekatan, kerinduan, bahkan kebersamaannya dengan Tuhan. Selanjutnya. Dan yang terakhir, menurut para sufi, dalam tahapan ini melalui 2 proses, yaitu al-fana dan al-baqo. Seseorang yang mampu menghilangkan wujud jasmaniah dengan cara menghilangkan nafsu
yang ada dalam dirinya dan tidak terikat oleh materi atau lingkungan sekitar, itu disebut dengan konsep al-fana. Dan sedangkan dari konsep al-baqa sendiri itu ialah wujud rohaniyah yang ditandai dengan tetapnya sifat-sifat ketuhanan dan memutus hubungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai kepribadian Islam menurut Profesor Dr. Abdul Mujib. Semoga penjelasan kami dapat dipahami dan jika ada pertanyaan, silahkan disimpan dan diutarakan pada forum diskusi bersama Pak Sufwan El Hafiz pada hari Kamis jam 1 siang sampai dengan selesai. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu adalah Guristy Febian. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, perhatiannya. bye-bye. See you next PPT. Terima kasih. Bye.